أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara di zaman Gunung Toba belum meletus. Dia akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayatnya, maka kamu akan mengenalinya. Di sini ada Gunung Mesir. Di sini ada Mesir Ilir, Mesir Udik, di Lampung, ini di Bengkulu. Mungkin pada zaman inilah orang-orang Mesir pergi berdagang ke Bengkulu. Tanah Pun itu adanya di Bengkulu. Kemudian Barus, kapur Barus itu datang dari Barus itu di sini datangkan untuk membawa semen. Itu ada Mesir, Gunung Mesir di sini, Mesir Ilir, Mesir Udik di Lampung. Nah, desa Mesir juga ada di Pulau Jawa, di Wonogiri. Tapi itu semua dapat dikatakan subjektif. Kenapa? Karena nama-nama itu kan bisa aja kebetulan. Nah, yang objektif itu ini. Fosil kuda Nil di Trinil. Ini objektif. Bagaimana fosil kuda Nil ada di Trinil? Sementara ini namanya Nil. Kalau Anda perhatikan penyebaran kuda Nil itu, ini dia. Di Afrika dia. Sungai Nil. Sekarang kita baru tahu mengapa kuda Nil demikian ekspresif. Diciptakan Allah sedemikian ekspresif. Ini data tahun 1758. Dan dia menciptakan darinya pasangannya dan dia sebarkan. Nah, kata-kata sebarkan itu di sini dikamuskan. Dan dia sebarkan dari mereka berdua laki-laki yang banyak. Dan wanita-wanita sekarang ini Anda bisa lihat di dunia. Laki-laki dan wanita-wanita tersebar. Dan dia sebarkan padanya dari setiap makhluk berjalan. Nah, ini dabahnya makhluk berjalan. Atau binatang yang berjalan. Dan penyebaran padanya dari setiap makhluk berjalan. Ini surah Al-Baqarah. Nah, di akhir ayat itu. Sungguh ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. Pakai kata sungguh. Jadi kalau Anda baca surah Al-Baqarah 164 ini, apa dalam pikiran Anda penyebaran makhluk berjalan itu sebagai ayat? Itu kan pertanyaannya. Bukan penciptaannya, penyebarannya. Di dalam surat ke-45 ayat 4, dia sebarkan dari makhluk berjalan. Ada ayat-ayat untuk kaum yang yakin. Dan apa yang dia sebarkan dari makhluk berjalan, ada ayat. Jadi penyebarannya makhluk berjalan itu ayat. Dan tidak dari makhluk berjalan di bumi. Dan tidak burung yang diterbangkan oleh karakter sayapnya. Melainkan umat-umat seperti kamu. Di sini dibedakan antara dabbah makhluk berjalan dengan burung. Jadi dabbah itu makhluk berjalan, bukan burung. Jadi dia nggak bisa terbang. Dan di dalam penciptaan kamu dan apa yang dia sebarkan dari makhluk berjalan, ada ayat-ayat untuk kaum yang yakin. Ya, selama ini kan Anda tidak tersenyum mendengar makhluk berjalan itu disebarkan jadi ayat. Nah, di sini dia jadi ayat. Siapakah yang dikasihkan contoh itu? Kuda Nil. Kuda Nil di situ sebagai ayat.
dia mengunci bahwa Sungai Nil itu dulu berhubungan dengan Trinil. Artinya Pulau Jawa dan Afrika itu dulu berdekatan. Baru yang lainnya sebagai pelengkap Pulau Kreta, Mesir Udik, Mesir Ilir, Gunung Mesir, Barus, kapur barus dibutuhkan dalam pembalseman. Jadi Mesir tempo dulu, Nil dan Trinil. Nah, ini bersifat aksioma. Anda mengerti yang dimaksud bersifat aksioma? Jangan Anda dustakan. Ini ayat bukti. Nah, di situ laut yang suka kering itu. Jadi ke sana Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa. Bersifat aksioma ini. Ya, jadi ayat kuncinya fosil kuda Nil yang ditemukan di Trinil. Itu dia. Dia akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayatnya. Maka kamu akan mengenalinya. Katakanlah telah datang yang lengkap. Maksudnya Al-Quran. Dan yang batil tidak bisa memulai sesuatu. Dan tidak bisa mengembalikan. Jadi fosil kuda Nil di Trinil di Pulau Jawa itu ayat. Nah, ayat bukti. Sehingga ini bersifat aksioma. Peta ini bersifat aksioma. Itu yang perlu Anda wariskan ke anak cucu. Jangan sampai anak cucu Anda tidak tahu ini. Nah, katakanlah telah datang yang lengkap dan yang batil tidak bisa memulai sesuatu dan tidak bisa mengembalikan. Apa yang dimaksud mengembalikan di sini? Ini loh, sebelumnya itu pasti seperti ini. Yang batil nggak bisa mengembalikannya. Sebelumnya itu pasti dia seperti ini. Anda lihat ujung Sumatera itu dengan ujung Afrika itu kan kembar dia. Kayak kepala bebek. Ini maksud saya ini kan. Nah, kelok di sini ini dengan kelok ini kan kembar ini. Ini gambar. Jadi dulu itu pasti dia sebelumnya seperti ini. Anda lihat ini. Dia akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayatnya, maka kamu akan mengenalinya. Nah, di sana tuh Gunung Toba. Jadi ini zaman Gunung Toba belum meletus. Kan katanya meletusnya Gunung Toba itu sebuah peristiwa besar di bumi. Nah, kaum Toba ini disebut dalam Al-Quran dengan istilah Tuba. Tuba. Di surat Kabut dan surat Qaf. Nah, tapi ada kode V di sini. Ini yang menarik perhatian. Artinya, menurut Anda ini kosong laut atau ada isinya? Itu pertanyaannya kode V itu. V code. Luar biasa. Nah, kita menemukan V code ini. Itu dia. Itu dia. Ada negeri di situ. Nah, tapi maka apakah mereka tidak melihat kepada apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dari langit dan bumi? Ini surat Saba, saudara.
Nah, ini jika kami sukai, niscaya kami benamkan mereka di bumi. Benamkan. Bukan tenggelamkan, benamkan. Pakai istilah khosafu, khusuf. Atau kami gugurkan tas mereka keping-keping dari langit. Sesungguhnya di dalam itu ada penanda untuk tiap hamba yang bertobat. Ada penandanya, mana penandanya? Apakah kamu merasa aman dari siapa yang di langit yang akan membuat kamu dibenamkan? Dibenamkan sekarang bukan ditenggelamkan. Maka tiba-tiba ia bergetar. Kamusnya di sini, dan terbenam bulan. Bukan tenggelam, terbenam bulan. Maka setiap kami siksa dengan dosanya. Al-Ankabut 40 nih. Di Al-Quran tartil sengaja bisa begini supaya nanti dibaca dia. Nah, yang bagian B-nya ini, maka sebagian dari mereka orang yang kami kirim atasnya hujan batu. Nah, ini kaum Lut. Dan sebagian dari mereka orang yang kami kenakan kepada mereka suara keras. Ah, ini kaum Samud. Nah, sedangkan yang ini dan sebagian dari mereka orang yang kami benamkan dia di bumi, ini belum disebut dalam Al-Quran. Itu siapa? Itu persoalannya. Belum. Ini siapa yang dibenamkan ini? Dan sebagian dari mereka orang yang kami tenggelamkan. Nah, ini kaum Nuh. Dan tidaklah ada Allah untuk menganiaya mereka. Jadi Allah tidak menganiaya mereka. Tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. Nah, lanjutan ayat ini menarik. Perumpamaan orang yang mengambil dari selain dari Allah sebagai pengurus. Seperti perumpamaan laba-laba mengambil rumah. Jadi kalau Anda mengambil data itu selain dari Allah punya, lemah sekali data Anda. Jadi yang jadi pertanyaan, belum disebut itu siapa. Dan sebagian dari mereka, orang yang kami benamkan dia di bumi. Ini sudah terjadi kan? Ayat ini kan sudah terjadi. Allah bilang sebagiannya udah pernah dibenamkan. Tapi siapa? Nah, maka itu orang-orang itu yang diselamatkan, yang dibenamkan itu tinggal di perut bumi. Ya kalau ada yang diselamatkan dari yang dibenamkan itu kan dia tinggal di perut bumi dia. Nah, karena di perut bumi tidak ada lampu, tidak ada penerangan, jadi lensa matanya jadi cembung. Jadi ada orang yang hidup di perut bumi. Di dalam bumi maksudnya. Nah, itu ada reliefnya di Borobudur. Nggak mudah membuat orang dengan lensa mata yang cembung ini. Ini penanda dia berarti hidup di daerah gelap. Di dalam bumi dia. Manusia gua. Ini dia. Dia pakai kode V di matanya. Dan sebagian dari mereka orang yang kami benamkan dia di bumi. Ini sudah terjadi. Ini ada kode V di sini. Dan apabila terletak perkataan atas mereka, kami keluarkan. Nah, ini juga ada mengatakan dakwah mau keluar nih. Kami keluarkan
Dabah dari bumi, berarti ada dabah di bumi kan? Yang hidup, bagaimana dabah di bumi itu hidup? Mungkin bekas masyarakat yang dibenamkan tadi, hidup dia di dalam bumi. Ya, dabah dari dalam bumi. Nah, itu dia. Itu dibenamkan. Jadi ini dibenamkan. Akibatnya apa kalau itu terbenam? Nah, ini bergeser ke sana. Lempengan tektonik itu. Nah, dari mana kita tahu bergeser ini? Kita tahunya dalam kisah Musa. Kami dekatkan ke sana yang lain. Itu hebatnya. Al-Quran yang lengkap, dia bisa mengembalikan cerita ini awalnya gimana. Kalau yang batil nggak bisa. Nah, mungkin itulah zaman tanah pun. Perdagangan Mesir dengan Bengkulu. Tanah pun itu kan katanya di Bengkulu. Nah, kemudian ini zaman Mesir Ilir dan Mesir Udi di Lampung. Kalau tadi itu zaman Gunung Mesir di Bengkulu. Nah, ini zaman Mesir Ilir dan Mesir Udi. Nah, ini zaman terbentuknya Pulau Kreta. Inilah zaman Fir'aun, zamannya Nabi Musa. Yang bersifat aksioma. Itu dia. Nah, itulah makanya ada ayat mengatakan, adakah mereka lebih utama, lebih hebat? Kan pakai khair di sini, lebih baik. Ataukah kaum Toba? Di sini Tuba. Kurang lebih kalau bahasa Nusantaranya ya Toba, Tuba. Susah menyebabnya Toba. Tuba, nggak pakai ain dia Tuba. Jadi Toba dia. Dan orang-orang yang dari sebelum mereka. Jadi kaum Toba itu kaum yang hebat dulunya. Nah, seperti itu. Nah, di zaman Toba itu. Kemudian ada negeri yang ditenggelamkan. Nah, itu berbarengan barangkali dengan meletusnya Gunung Toba. Nah, bergeser lempengan gitu. Kami telah binasakan mereka. Sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang durhaka. Jadi Nusantara di zaman Toba itu kurang lebih seperti ini. Dan tidak, ayat itu dilanjutkan. Dan tidak kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main. Jadi peta bumi itu tidak bermain-main. Tidak kami menciptakan keduanya melainkan dengan karakter yang lengkap. Oh, jadi karakternya pun lengkap. Bisa ditelusuri. Kemana patahan ini? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Luar biasa. Di zaman Gunung Toba, ada negeri yang ditenggelamkan. Ada dibenamkan. Bukan ditenggelamkan, dibenamkan. Nah, ini zaman Gunung Mesir di Bengkulu. Atau zaman orang-orang Mesir berdagang ke Bengkulu di Tanah Pun. Tanah Pun itu di Bengkulu. Ya. Zoomnya seperti ini.
Kemudian ini zaman Mesir Ilir dan Mesir Udik di Lampung. Nah, inilah zaman Mesir di Pulau Jawa. Di Wonogiri ada kota Mesir, desa Mesir. Nah, inilah Nusantara di zaman Nabi Musa, dan ini bersifat aksioma. Dia bersifat aksioma, tapi dia bisa menjelaskan kepada kita tentang masa lalu. Jadi Gunung Mesir, Mesir Ilir, Mesir Udik, fosil kuda Nil bersifat aksioma, desa Mesir di Wonogiri. Itu dia. Kemudian kami dekatkan ke sana yang lain. Nah, bergeser dia. Fosil kuda Nil di Pulau Jawa. Fosil dua sendal di Utah, Amerika Utara. Nusantara, Lampung, Bengkulu, Laut Suka Kering. Pulau Kereta, fosil kuda Nil. Sungai Nil, Trinil. Nah, maka itu Nabi Musa disuruh malam bawanya. Maka berjalanlah hamba-hambaku pada malam. Lailan, pada malam. Kenapa? Supaya dia sampainya subuh. Nah, karena waktu subuh itu diperkirakan laut yang suka kering itu pada waktu subuh, pasang surut. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada Musa bahwa berjalanlah kata hambaku. Ini di 20:77. Kalau tadi itu bukan 20:77. Tadi itu di 44:23. Dibilang malam. Nah, ini dia. Maka adakan bagi mereka perjalanan di laut yang suka kering. Jadi dibawa dia ke laut yang suka kering itu. Jangan takut tertangkup. Jangan takut. Jadi Nabi Musa udah tahu daerah kemana dia jalan. Nah, ini dia. Laut yang suka kering. Nah, ini Pulau Jawa namanya. Itu dia di sini. Situ. Laut suka kering. Jadi Nabi Musa berjalan ke sana. Jadi dia jalan. Jadi Nusantara di zaman Toba itu seperti ini. Lalu kalau kita perhatikan Gunung Padang, kita bikin garis dari Singgasana ke Gunung Masjid. Garis itu membentuk sudut 343. Anda lihat ini datanya. Garis 343. Kita kasih nama itu garis 343. Nah, kalau kita naik ini, ternyata garis itu melewati Gunung Pangrango. Garis 343 melintasi Gunung Pangrango.
Nah, Anda lihat ini kan. Kan Nabi Daud kan dikatakan gunung-gunung bertasbih, bergerak bersama dia ini. Ini pernah Anda mengira bahwa Malaka itu dulunya di sana, gitu. Nah, kemudian dia bergerak ya, ke arah berlawanan dengan rotasi bumi. Jadi itu berbarengan dengan Afrika tadi yang dia tertarik dia. Kapan itu? Itu kejadian bersama dengan Afrika. Sini gambar Afrikanya kita nggak bisa buat. Nah, saksinya Bukit Barisan. Jadi bareng ketarik dia. Nah, termasuk juga Tanah Hijau. Tanah Hijau itu bergeser dari sana, dia bergeser. Nah, itu menandakan bahwa rotasi bumi itu lewat garis ini. Ini. Nah, dia ada gerakan gunung-gunung, jibal, termasuk juga Antartika. Antartika, orang udah tahu bahwa Antartika banyak batu bara, berarti dia daerah tropik dulunya. Gimana dia sampai ke kutub selatan? Karena ada gerakan ke sana. Termasuk Australia tadi. Nah, Australia juga bergerak gitu. Nah, itu berbarengan, maksudnya itulah alasan ada ayatnya kami dekatkan ke sana yang lain. Nah, kata-kata dekatkan ke sana yang lain ini, kalau Anda pakai teori Laut Merah, enggak punya dia kemana dia bergerak. Nah, ini dengan Gunung Padang dibuktikan. Nah, dia bergerak mengikuti garis itu, berlawanan garis itu, bergerak ke sana dia. Gitu. Nah, jadi di zaman itu matahari itu terbitnya dari Pulau Jawa. Kalau orang ini dari sini, tempat terbit matahari itu ya di sini, di Pulau Jawa ini. Negeri tempat terbit matahari ya Pulau Jawa. Itu yang perlu diketahui. Jadi timur itu ya di sana. Tempat terbit matahari kan di timurnya arah sana. Nah, Sahara dulu daerah tropis sudah dibuktikan oleh BBC. Di foto di bawahnya ada sungai-sungai. Nah, tambah lagi ayat Quran mengatakan jibal itu berjalan. Dan kita sudah memproklamirkannya tanggal 8 November 2020 bahwa Gunung Padang itu adalah monumen khatulistiwa. Jadi rotasi bumi dulu seperti ini. Sehingga pintu di teras satu di aula itu adalah pintu gerbang matahari di Gunung Padang. Ya, itu dia. Dan di pilar Al-Qur'annya memang itu sudah dipertukarkan dengan surat ke-96 sehingga surat matahari ada jadi sini. Ini kan tadi itu surat matahari di sini. 91 nih di sini. Nah, 96 kan di sini. Nah, dia udah dipertukarkan dia. Sehingga 91 itu emang di sini. Jadi namanya matahari. Dengan pilar Al-Quran, ini ada pintu di aula. Jadi dia digeser ke sana. Yang lain itu didekatkan pakai kata azlafa. Nggak pakai kata koraba. Azlafa. Surga didekatkan pakai istilah kami dekatkan surga. 3 ayat menyebut tentang didekatkannya surga itu pakai istilah azlafa. Nah, pulau kereta ke bawah. Maka itu si Santos bilang, orang Pulau Kereta tuh meniru peradaban orang Pulau Jawa. Bagaimana dia niru? Karena dia memang dulu
orang yang berdekatan dengan Pulau Jawa. Nah, ke bawah pulau keretanya. Nah, dia kan berhenti agak lama di sini, kemudian baru dia pindah ke sana. Itu ceritanya. Dia kan berhenti di sini. Ini yang dicari oleh Nabi Daud. Ya. Nah, ini dia. Maka mereka bertemu mereka di tempat matahari terbit. Ini ayat ini penting sekali. Di tempat matahari terbit itu bukan seperti sekarang. Tapi zaman dulu itu. Ini luar biasa. Nah, maka ketika dua golongan itu kelihatan satu kepada yang lain udah dekat sekali. Pengikut Musa bilang, kita akan tertawan. Nah, Nabi Musa bilang, tidak sekali-kali. Lalu Nabi Musa dapat wahyu. Pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka tergulung. Nah, kalau istilah kita kan terbelah. Dia tergulung pakai falako di sini. Fan falako. Tiap pisahan seperti jurang yang dalam atau jurang yang panjang. Gitu. Di sini dikamuskan kata azim, panjang atau dalam. Nah, dan kami dekatkan ke sana yang lain. Ini kayaknya bilang. Jadi begitu dia hampir sampai ke rombongan Musa, dia didekatkan ke sana. Itu. Kami selamatkan Musa dan orang yang bersamanya semuanya. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Nah, ini kepakai tenggelam bukan benam. Dari kata maghrib ini, tempat terbenam, tenggelam. Aghraqna. Kami tenggelamkan. Sesungguhnya di dalam itu ada penanda. Nah, ada penandanya. Mana penandanya? Tetapi tidak ada kebanyakan mereka yang percaya. Nah, di 667 ini kan 2667 ayat 667 ini bilang untuk setiap kabar ada penandanya, ada faktanya. Ini kan menarik saudara Al-Quran, luar biasa. Ini dia Mesir tempo dulu. Nil dan Trinil. Nah, ini fosil kuda Nil di Trinil. Jangan Anda dustakan. Jangan nanti gara-gara kamu mendustakan, nanti kamu di akhirat diinjak-injak oleh kuda Nil karena kamu mendustakan kuda Nil. Fosil kuda Nil di Trinil. Dan penyebaran padanya dari setiap makhluk berjalan. Sungguh katanya, ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. Nggak ngerti-ngerti juga baca ini. Udah berapa kali kamu baca nih ayat ini? Kenapa penyebaran yang dijadikan ayat? Apa contohnya? Contohnya kuda Nil. Fosil kuda Nil di Trinil. Fosil dua sandal di Utah. Manusia, Nabi Musa kan termasuk makhluk berjalan. Kok dia tinggalkan sandalnya di Utah? Ada gunung Mesir di Bengkulu. Ada kebudayaan Jawa di Pulau Kreta. Dan penyebaran padanya dari setiap makhluk berjalan adalah ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. Itu dia Nusantara di zaman Toba. Di zaman Gunung Toba belum meletus. Adakah mereka lebih utama ataukah kaum Toba dan orang-orang yang dari sebelum mereka? Kami telah binasakan mereka. Sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang durhaka.
Dan tidak kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main. Tidak kami menciptakan keduanya, melainkan dengan karakter yang lengkap. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nusantara di zaman Toba.